bertemu Ibu kembali nih. Berarti kalau ada Bu Renata, berarti kita akan belajar antara bahasa Jawa atau geografi. Tapi di Selasa pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran geografi. Nih. Nah, di geografi kalian di minggu yang kemarin, materi kalian membahas tentang citra kan? Mulai citra itu apa, lalu interpretasi citra, bayangan, rona, situs, ya kan? Kan belajar tentang itu kan? Masih ingat belum? Apa itu situs? Apa itu bayangan? Masih ingat? Semoga masih ingat dan harus wajib masih ingat. Nah, anak-anak, hari ini kita masih tetap akan belajar tentang citra. Tapi kita akan belajar tentang manfaat citra dan penginderaan jauh. Kita juga akan belajar tentang perbedaan citra dan peta. Makanya jangan buru-buru video ini di skip ya, karena banyak sekali informasi yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Perhatikan baik-baik dan nanti di tengah video akan ada pertanyaan untuk kalian. Jadi selamat memperhatikan materi. Manfaat penginderaan jauh dan citra sebenarnya memiliki manfaat dan tujuan yang sama. Karena sebenarnya citra ini merupakan hasil dari aktivitas penginderaan jauh. Tujuannya atau manfaatnya sama-sama menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud yang sebenarnya. Jadi sama seperti objek yang ada atau yang nampak dalam permukaan bumi yang digambarkan. Nah, tujuan dan manfaat citra dan PJ sama-sama nantinya ketika datanya diolah akan membuat informasi tambahan dan akan menghasilkan sebuah objek studi baru. Contohnya, kita mengambil suatu wilayah kota A gunanya untuk memperluas jaringan jalan atau membuat jalan tol. Kita melihat bagaimana sih lokasi di daerah Jawa Timur atau di kota A? Bagaimana lokasi yang sesuai untuk pembangunan jalan tol? Itu bisa dilihat di dalam aktivitas penginderaan jauh dan hasilnya berupa foto citra. Seperti itu anak-anak. Citra dan penginderaan jauh sangat-sangat memiliki manfaat untuk ketiga bidang untuk mendeteksi perubahan-perubahan data yang ada. 3 bidang itu apa saja? Yuk kita pelajarin sama-sama, oke? Yang pertama adalah bidang kependudukan. Nah, di sini Bu akan berikan contoh. Di bidang pendudukan ini kita dapat melihat jumlah penduduk pada satu wilayah tertentu. Oke. Nah, di dalam bidang kependudukan ini, citra dapat melihat pola persebaran penduduk. Apakah di suatu wilayah ini padat atau tidak, bisa dilihat dari pola pemukiman. Semakin banyak pemukiman, berarti semakin banyak juga jumlah penduduknya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah bidang meteorologi dan klimatologi. Warna yang kita gunakan untuk melihat citra atau penginderaan jauh ini adalah menggunakan satelit, di mana satelit nanti akan menangkap perekaman terhadap pola awan untuk mengetahui pergerakan udara, lalu melakukan perekaman terhadap tingkat perawanan dan kandungan air, sehingga nanti datanya akan dikirimkan ke BMKG untuk diolah apakah suatu wilayah tersebut berpotensi hujan pada hari tertentu. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bidang pemetaan, di mana digunakan pada saat ini untuk pemetaan kegiatan-kegiatan tertentu, contohnya pembangunan pemukiman, pembangunan jalan, dan lain-lain. Pembangunan wilayah butuhkan pemetaan yang signifikan untuk wilayah-wilayah tertentu. Seperti itu. Mungkin ada dari beberapa dari kalian yang bertanya, Bu, apa perbedaan peta dan citra? Padahal mereka sama-sama menampilkan gambaran permukaan bumi, lalu perbedaannya apa? Nah, kita akan bahas sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara peta dan citra. Nah, faktor pembeda dari citra dan peta ada 5, mulai dari waktu pembuatan, bentuk, objek gambar, komponen, penjelasan, dan hasil. Kita ke yang pertama dulu, waktu pembuatan. Kalau dari peta itu lama karena merupakan hasil penggambaran yang berulang dengan teknik tertentu. Jadi ada penggambaran dengan teknik lintang, bujur, dan lain-lain. Kalau dengan citra butuh waktu yang sebentar karena memang merupakan hasil pemotretan langsung terhadap permukaan bumi. Kita tidak memikirkan lintang, bujur, dan
yang lain-lainnya. Oke, skala dan lain-lainnya itu nanti dipikir belakang. Tapi kalau di dalam citra tidak ada lintang dan bujur. Sekarang kita yang kedua, yaitu bentuk. Kalau di dalam peta merupakan gambaran 2 dimensi. Tapi kalau di citra merupakan gambaran 3 dimensi jika dilihat secara stereoskopis. Jadi 2 dimensi ini tidak bisa menampilkan bangunan dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tidak. Tapi kalau di citra, kita bisa melihat bangunan itu seperti bangunan 3D. Jadi ada bayangannya, lalu bentuknya nyata sekali. Kalau bentuknya segitiga ada mancungnya, seperti itu perbedaannya. Sekarang kita yang ketiga, yaitu objek gambar. Kalau pada peta merupakan berupa lambang-lambang atau simbol yang dapat mewakili objek di permukaan bumi. Tapi kalau di citra merupakan gambaran objek permukaan bumi yang sebenarnya. Jadi kalian tahu ada legenda di peta kan, yang letaknya di paling bawah. Di situ kan ada menggambarkan kalau segitiga warna merah itu gunung api, segitiga warna hitam itu adalah gunung yang tidak aktif, yang ada garis memanjang terus ada di tengah-tengahnya ada garis pemutusnya itu rel kereta api, jalan provinsi dan lain batas-batas dan lain-lain ya. Nah, kalau di dalam peta hanya bisa menampilkan gambar seperti itu tanpa bisa melihat gambar yang sesungguhnya. Tapi kalau di citra kita bisa melihat benar-benar bagaimana sih bentuk jalan itu, bagaimana sih bentuk aliran sungai itu, bagaimana sih bentuknya dari danau, bagaimana bentuknya dari rel kereta api, bahkan sangat nampak seperti kalau kalian sedang foto selfie atau foto dengan HP kalian, jelas akan terlihat warnanya, bentuknya secara detail. Tapi kalau di dalam peta tidak akan bisa terlihat seperti itu kedetailannya, oke? Bisa dipahami anak-anak ya. Ibu akan lanjutkan lagi sekarang ke yang nomor 4. Nah, yang keempat adalah komponen penjelas. Pada peta pasti harus dicantumkan komponen-komponen penjelas antara lain skala, arah angin, simbol-simbol seperti tadi gunung api, lalu rel kereta api, ataupun yang lain-lain. Ada judul petanya, tapi kalau di dalam citra dia tidak ditampilkan apapun. Jadi dia cuma menampilkan gambaran dari bentuk permukaan bumi tanpa ada simbol-simbol seperti gunung api, lalu eh, sungai. Karena yang ditampilkan di citra adalah benar-benar foto asli. Jadi dia sesuai dengan apa yang di lapangan. Seperti itu. Bahkan warnanya sesuai, bahkan bentuknya pun sesuai. Seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan lagi untuk yang nomor 5. Oke, yang nomor 5 adalah hasil. Dari hasil peta dapat dibaca dan digunakan oleh setiap orang tanpa alat bantu. Jadi peta bisa dilihat kapanpun dan dimanapun tanpa alat bantu perbesar apapun. Tapi kalau pada citra, kita membutuhkan sebuah alat stereoskop namanya. Seperti yang bisa kalian lihat seperti bakteri-bakteri apa sih namanya? Stetoskop ya itu. Atau kaca pembesar lah. Nah, di dalam stereoskop ini alatnya itu berat sekali dan kita sebelum menggunakan harus menyesuaikan dulu arahnya benar apa tidak dan akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita mengambil arah jalan untuk mengarahkan kita pada suatu jalan menggunakan citra tidak akan pernah sesuai. Kita akan terlambat dan tidak akan tepat waktu. Itu seperti itu. Jadi alatnya pun juga mahal harganya. Oke, ada satu pertanyaan ini untuk kalian. Kalian jawab di buku catatan kalian dan di buku catatan bagian atas, di kertas paling atas harus mencantumkan nama dan nomor absen. Jadi satu pertanyaan saja, pertanyaan seperti ini. Jadi apa perbedaan antara citra dan penginderaan jauh? Jadi soalnya satu, gampang kok. Apa perbedaan citra dan penginderaan jauh? Kalian tulis di buku catatan, lalu nanti kalian bisa lihat perintahnya dikumpulkan di mana, oke? Nah, bagaimana anak-anak paham tidak apa yang Ibu sampaikan tadi? Ibu berharap kalian paham dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Anak-anakku yang terkasih, karena hari ini tidak ada PowerPoint, maka apa yang Ibu sampaikan tadi, dengan kerendahan hati Ibu memohon untuk segera bisa mencatat apa yang Ibu sampaikan. Tidak harus sama dengan apa yang Ibu sampaikan, tapi kalian bisa menambahkan dengan kata-kata kalian sendiri.
Boleh, itu sangat boleh sekali. Nah, ketika ulangan, Ibu harap kalian jangan melihat Mbak Google. Oke? Anak-anakku, mungkin sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga keadaan kita segera kembali seperti sedia kala dan kita dapat berjumpa kembali di sekolah. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati.